Kini waktunya menabur dan menuai, membangun prasarana dan mereformasi gereja sehingga tidak seorang pun yang berkekurangan. Mengasihi Allah, membenci dosa, dan suka memberi. Salam, selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Kita masih beribadah di rumah kita masing-masing pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020. Dan hari ini kita akan membahas tema pegang terus Tuhan Yesus dalam situasi seberat apapun, yang kita dasari dari 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-9. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita mendengar lebih dahulu suatu pujian yang akan dibawakan oleh kaum ibu. Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan, sebelum kita membaca renungan kita pada minggu ini, marilah kita lebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Bapa di sorga, saat ini kami datang kepadamu, kami bersyukur atas anugerah dan kasih-Mu
atas pertolongan-Mu dan atas segala berkat rezeki yang Tuhan berikan kepada kami sampai hari ini. Pada minggu yang kudus ini ya Tuhan, kami tetap beribadah kepada Tuhan. Walaupun kami masih tetap beribadah di rumah kami masing-masing, biarlah Tuhan memberkati kami semua. Dan juga Tuhan memberkati kami pada hari ini di tengah-tengah ibadah kami di rumah masing-masing. Kami akan melaksanakan perjamuan kudus. Biarlah Tuhan memberkati setiap pemimpin ibadah yang ditugaskan di rumah masing-masing. Berkatilah Tuhan mereka, berkati kami semua di dalam ibadah ini. Terpujilah Tuhan kekal selamanya. Bukalah hati kami, taruhlah firman-Mu di dalamnya agar tumbuh berbuah dan kami dapat memuliakan membesarkan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara kasih Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan dari 1 Petrus pasal yang pertama, ayat 3 sampai dengan ayat 9. Demikian firman Tuhan. Pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Demikianlah dasar renungan kita dari 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-9. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, goal atau sasaran utama saya dengan firman Tuhan ini adalah agar setiap orang yang percaya kepada Yesus memiliki iman yang murni. Dan yang kedua adalah agar setiap orang yang percaya kepada Yesus selalu memandang kepada Allah yang dapat menolongnya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, orang yang setia kepada Tuhan harus selalu waspada, sebab akan selalu datang dari luar dirinya hal-hal yang bisa menghambat kesetiaannya kepada Tuhan, bahkan yang selalu berusaha untuk menjauhkannya daripada Tuhan. Demikianlah yang dialami orang-orang Kristen mula-mula, termasuk orang Kristen di zaman atau di era surat 1 Petrus ini dituliskan. Orang Kristen di zaman 1 Petrus ini termasuk di dalam zaman yang penuh penghambatan atau zaman aniaya besar kepada orang-orang Kristen. Masa itu adalah masa yang sangat sukar bagi pengikut Yesus, bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus.
Aniaya itu bisa datang dari masyarakat yang tidak menyukai orang Kristen, terutama dari Kekaisaran Roma. Mengapa demikian? Ada beberapa hal yang saya catat di sini penyebabnya. Yaitu yang pertama, karena orang-orang Kristen tidak mau mengikuti pola hidup di zaman itu, yang sangat suka menonton sandiwara, menonton adu banteng, dan kesenangan lain yang penuh dengan asusila. Yang kedua adalah orang Kristen tidak mau menjadi pegawai pemerintah dan menjadi tentara atau prajurit. Karena kalau mereka bersedia, mereka harus bersedia menyembah Kaisar Roma. Yang ketiga, orang Kristen tidak mau ikut dalam penyembahan kepada Baal-Baal atau kepada patung-patung yang ada di kerajaan Roma. Dan yang keempat adalah orang-orang Kristen dianggap kanibal, yaitu minum darah dan makan daging manusia. Padahal mereka hanya melaksanakan perjamuan kudus yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Karena itu orang Kristen dicari-cari dan dikejar-kejar, sehingga kalau mereka beribadah kepada Allah mereka, kepada Yesus, mereka mencari gua-gua yang disebut pada waktu itu adalah katakombe. Di zaman itu orang Kristen kalau hendak beribadah di suatu tempat atau di gua selalu memakai lambang ikan. Mereka memakai ikan di tempat ini jam sekian pada hari ini. Demikian kode mereka. Kata ikan ini dalam bahasa Yunani adalah iktus. Iktus ini artinya ialah Yesus Kristus Theousoter. Kalau kita mengartikannya, Yesus Kristus Putra Allah, Sang Penyelamat. Atau dalam bahasa kita, Yesus Kristus adalah Juru Selamat dunia. Jadi mereka membuat gambar ikan sebagai pengumuman. Lalu hari Selasa misalnya jam 5 sore di gua atau katakombe ini. Nah, jadi tentara-tentara Roma tidak tahu kode yang dimaksud ikan tersebut. Padahal kode atau gambar ikan yang mereka buat sebagai kode itu adalah menunjukkan pengikut Kristus akan bertemu pada hari Selasa di katakombe ini atau di gua ini jam 5 sore. Itu seperti itu. Jadi mereka sering menggambarkan ikan di mana saja yang mereka bisa melihat komunitas orang Kristen agak lebih banyak. Jika mereka ketahuan beribadah, mereka ini akan ditangkap dan dianiaya. Orang-orang Kristen mengalami aniaya yang sangat berat adalah di zaman Kaisar Nero. Di zaman Kaisar Nero ini, orang Kristen dituduh membakar kota Roma. Padahal menurut tradisi cerita-cerita dikatakan bahwa Nero sendirilah yang membakar kota Roma. Orang Kristen yang ditangkap, mereka itu diadu dengan banteng di suatu stadion atau di lapangan besar dan ditonton oleh banyak orang. Bahkan orang Kristen sendiri sering diadu dengan singa. Juga orang Kristen bisa
dibakar hidup-hidup. Itulah aniaya yang sangat luar biasa dialami oleh umat Tuhan pada waktu itu. Lebih kurang kurun waktu ini surat 1 Petrus ditulis kepada orang-orang Kristen agar mereka tetap kuat di dalam iman kepada Yesus dan tetap mempertahankan imannya. Dalam perikop yang kita baca tadi, dalam renungan kita terlihat kesimpulan yang menjadi tujuan si penulis adalah agar seorang yang percaya kepada Yesus memiliki iman yang murni dan yang kuat. Mula-mula si penulis mengarahkan mata rohani penerima surat atau surat 1 Petrus ini, yaitu orang-orang percaya agar tetap bertahan dalam Tuhan seperti yang dikatakan tadi di dalam ayat yang kedua. Di dalam ayat yang kedua tadi kita belum baca, 1 Petrus 1 ayat 2, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Jadi di sini dikatakan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus itu supaya taat dalam menghadapi situasi yang sangat berat atau seberat apapun. Di dalam ayat yang ke-6 juga dikatakan di sini bahwa bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Kalau kita membaca kata-kata di dalam ayat 6 ini, berbahagialah, bergembiralah. Kenapa mereka harus dikatakan berbahagia, bergembira? Dan di ayat 7 dikatakan, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi kalau kita melihat ini dasarnya adalah di ayat 3 dan ayat 3 sampai ke 5. Dikatakan ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ayat yang keempat, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Ayat 5, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Jadi kalau kita memperhatikan di sini bahwa yang diharapkan adalah mereka memperoleh kehidupan yang kekal di dalam Yesus. Inilah yang memberi mereka kekuatan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu mereka dikatakan berbahagia karena telah lahir kembali seperti dikatakan di ayat yang ketiga. Maksudnya adalah mereka telah masuk dalam suatu kehidupan baru. Demikianlah keadaan orang yang menjadi anak Allah atau umat Allah. Telah masuk dalam kehidupan yang baru, yaitu kehidupan di dalam Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan,
menjadi anak Allah adalah awal dari suatu kehidupan baru, dan hal itu dianggap suatu keajaiban dari Allah. Keajaiban itu disebut sebagai rahmat Allah yang besar untuk orang-orang yang percaya. Keberadaan setiap orang percaya kepada Yesus diarahkan kepada suatu tujuan yang pasti, yaitu yang pertama, selama hidupnya di dunia ini, Allah akan selalu memegang tangan mereka dalam keadaan apapun. Dan yang kedua, dalam hidup yang akan datang setelah dunia ini, atau setelah kehidupan di dunia ini, Allah telah menyiapkan suatu kehidupan yang utuh, yang tidak dapat dihancurkan, yang tidak dapat layu, yang tidak dapat dicemarkan, yaitu kehidupan yang kekal. Apabila percaya kepada kedua hal ini, maka ia akan kuat menanggung segala bentuk penderitaan dan berbagai aniaya sekalipun mereka mempertaruhkan nyawa. Dan mereka tidak pernah melepaskan kepercayaannya. Dan inilah maksud daripada tulisan Petrus, 1 Petrus yang ditujukan kepada orang-orang yang percaya atau pengikut Yesus. Orang-orang Kristen tersebut tidak pernah melihat Tuhan Yesus secara fisik seperti murid-murid Yesus. Tapi mereka adalah orang-orang yang sangat kuat imannya kepada Yesus. Karena itu mereka tidak goyah dan tahan uji. Inilah modal kekuatan yang sangat besar yang dimiliki orang-orang Kristen mula-mula dalam menghadapi aniaya-aniaya yang dahsyat sekalipun. Semakin mereka dianiaya, semakin kuat imannya. Kita melihat beberapa contoh. Yang pertama, ada seorang yang bernama Ignatius. Beliau itu adalah uskup Antioquia yang hidup pada tahun 107 Anno Domini atau sesudah Masehi, sesudah Kristus. Ignatius ini atau uskup Antioquia ini dilemparkan ke tengah singa. Lalu singa mencabik-cabik tubuhnya sehingga dia mati. Lalu yang kedua, ada yang bernama Polikarpus. Di tahun 155 Anno Domini atau sesudah Kristus, beliau adalah uskup di Smyrna. Dia dibakar hidup-hidup. Tetapi ada satu cerita yang sangat menarik. Sebelum dia dibakar, kepadanya diberi kesempatan terakhir untuk menyangkal Yesus sebagai Tuhannya, sebagai Allahnya, sebagai juru selamatnya. Tetapi dia berkata, belum pernah Kristus berbuat salah kepadaku. Mengapa aku harus menghujat dia? Padahal sudah 86 tahun lamanya aku melayani Kristus. Kemudian Polikarpus dibakar hidup-hidup. Ada lagi satu cerita yang menarik. Di tahun 308 Anno Domini atau sebelum Kristus, pada waktu Kaisar Maximus di Roma menganiaya orang-orang Kristen di muka umum dan di gelanggang binatang buas, ada seorang perwira Romawi yang pekerjaannya sehari-hari menyiksai orang-orang Kristen.
Dia menyiksai orang-orang Kristen yang ditangkap, yang tidak mau menyembah kaisar dan tidak mau menyangkal imannya kepada Yesus sebagai kaisarnya. Nama perwira tersebut adalah Adrianus. Adrianus ini memperhatikan orang-orang Kristen yang dia siksa sendiri. Semakin dia siksa dan bercucuran darah, semakin kuat mereka, semakin segar mukanya, seperti sukacita, dan tidak merasakan betapa hebatnya siksaan yang mereka alami. Mereka tidak mengeluh, tidak terlihat susah. Mukanya seperti bahagia sekali ketika dari badannya bercucuran darah. Suatu hari ketika ia menyiksa seorang dengan sangat keras, orang Kristen yang disiksa ini sangat kuat menahan siksaan. Dan dari tubuhnya telah bercucuran darah. Adrianus bertanya kepada orang yang dia siksa itu, ceritakanlah kepadaku, siapa yang memberimu kekuatan sehingga mukamu selalu damai menghadapi siksaan yang berat ini? Sementara dari tubuh orang yang disiksa itu sudah bercucuran darah. Lalu orang yang disiksa itu menjawab, yang memberi kekuatan kepada kami, yang memberi kekuatan kepada saya adalah Tuhan kami Yesus Kristus, yang kami percayai dan yang kami cintai. Lalu Adrianus bertanya lagi, lalu apa untungnya kepadamu? Orang yang disiksa itu menjawab dengan mengatakan seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, ada sesuatu yang baik yang telah disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Dengan tegas Adrianus berkata tentang 1 Korintus 2 ayat 9 ini. Apa yang tidak pernah dilihat mata dan tidak pernah didengar telinga dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, ada sesuatu yang baik yang telah disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Maksud daripada kata Adrianus ini adalah kehidupan kekal, kehidupan sorga yang diberikan oleh Yesus kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Lalu hati Adrianus sangat bergetar. Kemudian dengan segera dia pergi meninggalkan orang yang dia siksa. Dan kemana dia pergi? Dia pergi kepada tempat pendaftaran orang-orang Kristen yang ditangkap. Lalu kemudian mereka dimasukkan dalam penjara sebelum nanti mereka diadu dengan banteng, diadu dengan singa atau dibakar hidup-hidup. Lalu Adrianus berkata kepada perwira pencatat penangkap orang-orang Kristen itu. Dia katakan, hai saudara, catatlah namaku. Aku juga
akan menjadi orang Kristen. Lalu semua yang mendengar, para perwira di sekitarnya, perwira Romawi yang mencatat orang-orang yang ditangkap, yaitu orang-orang Kristen, mereka terheran-heran, tidak percaya kata-kata daripada Adrianus. Dan Adrianus menegaskan, catatlah namaku, aku juga akan menjadi seorang Kristen. Lalu pada akhirnya nama Adrianus dicatat sebagai orang-orang yang tidak mau menyembah kaisar dan orang yang hanya mau menyembah Yesus sebagai kaisarnya, atau dengan kata lain sebagai Tuhannya. Lalu kemudian apa yang dilakukan kepada Adrianus? Dia dibakar hidup-hidup dan kemudian mati sebagai orang syahid di dalam Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi kunci iman orang Kristen mula-mula ini sehingga sangat kuat dalam menghadapi aniaya yang sangat luar biasa? Ada 3 hal yang kita bisa lihat di sini, yaitu yang pertama, mereka yakin akan siapa yang mereka percayai, yaitu Yesus Kristus yang adalah kaisar mereka yang sebenarnya. Jadi bukan kaisar Romawi. Mereka tidak mau kaisar Romawi menjadi Tuhan mereka. Mereka tetap mempertahankan Yesus Kristus adalah kaisar mereka atau Tuhan mereka. Yang kedua, mereka percaya Allah akan memegang tangan mereka dalam penderitaan seberat apapun, dan orang-orang Kristen tersebut tidak akan melepaskan tangan Allah mereka. Dan yang ketiga adalah sampai mati pun, ketika mereka disiksa, mereka percaya bahwa Allah sudah menyediakan tempat bagi mereka di surga yang kekal, di tempat yang bahagia, serta mereka tidak dapat lagi dianiaya di sana, melainkan mereka memperoleh kehidupan yang senang. Seperti yang dikatakan tadi di dalam ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, dengan surat 1 Petrus ini mereka dikuatkan. Orang-orang yang mengalami aniaya, orang yang dikejar-kejar, orang yang dicari-cari, mereka dikuatkan oleh firman Tuhan ini. Jadi di saat seperti inilah muncul juga orang-orang baru yang percaya kepada Yesus sebagai kaisarnya, yang percaya kepada Yesus, dan mereka memiliki iman yang sangat murni dan teruji. Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan, kemurnian iman sering didatangi bermacam godaan. Godaan itu bisa berupa godaan cinta uang, godaan cinta jabatan, godaan cinta kesenangan-kesenangan duniawi, dan godaan dengan cinta tentang seks. Demikian juga mereka cinta dengan segala kemewahan dan ingin hidup dalam segala kesenangan duniawi. Gereja Tuhan juga bisa tergoda dengan hanya memikirkan bagaimana memiliki gedung gereja yang mewah, memiliki anggota gereja yang banyak,
dan orang-orang yang kaya raya. Bahkan pelayan-pelayan gereja, bahkan juga mereka para hamba-hamba Tuhan bisa tergoda dengan segala penghasilan gereja besar yang mereka miliki, dengan anggota-anggota gereja yang kaya raya. Namun kalau kita melihat di zaman yang sulit sekarang ini, di mana banyak orang atau juga banyak anggota gereja kecil, bukan saja di desa, bukan saja di daerah, tapi juga di kota besar seperti Jakarta ini, banyak orang yang sangat susah ekonominya. Bahkan istilah sekarang ini disebut terpapar. Kenapa demikian? Semenjak PSBB ini diberlakukan, ada yang mereka dirumahkan, tidak ada lagi pekerjaan, mau berdagang, sekalipun berdagang di pasar, modalnya tidak ada. Bahkan mereka bukan lagi seperti para artis misalnya yang berkata mereka hanya mengandalkan tabungan. Ya, orang-orang yang sekarang susah tapi dasarnya sudah kaya, karena tidak ada pekerjaan, mereka berkata bahwa mereka mengandalkan tabungan. Tabungan mereka masih banyak, tapi orang-orang bawah, apa tabungannya? Tidak ada yang mereka miliki. Ketika mereka dirumahkan pun, mereka bukan di PHK, mereka bukan mendapatkan penggantian daripada mereka yang dirumahkan ini. Itulah sebabnya mereka tidak memiliki tabungan. Dan mereka juga ingin berusaha, tetapi mereka tidak memiliki modal. Dan orang-orang ini sebenarnya banyak yang menangis. Sementara banyak anggota gereja yang lain yang hidup dengan segala kekayaan, bahkan gereja-gereja besar pun mungkin hanya anggota gerejanya saja yang dibawa-bawa atau yang mungkin ekonominya sedikit lebih rendah yang diperhatikan. Padahal mereka memiliki banyak berkat-berkat, termasuk berkat-berkat dari persepuluhan anggota-anggota gereja yang kaya. Lalu kemudian tidak terlihat begitu di dalam sekitar daerah-daerah yang kita lihat, gereja-gereja kecil, ada dari gereja besar datang memberi bantuan-bantuan, baik bantuan sembako atau bantuan-bantuan untuk bisa membeli sembako di rumah atau bantuan berupa uang. Tidak begitu terlihat. Kita lihat di mana ada gereja-gereja yang kecil, bahkan gereja yang ada di gang sekalipun, kalau kita bertanya kepada pelayan-pelayannya, apakah ada bantuan-bantuan dari pihak-pihak gereja? Dan mereka berkata tidak ada. Yang adalah bantuan daripada presiden, bantuan dari bansos, dan lain-lain. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, inilah yang kita lihat suatu kenyataan. Dan itu bukan fenomena. Ini suatu kenyataan. Di mana banyak orang tergoda hanya menyimpan kekayaannya, menyimpan segala yang dia miliki, yang penuh dengan kemewahan. Mereka hanya dapat berpikir, berprogram, kemana harus pergi menyenangkan diri. Begitu juga gereja-gereja besar. Mereka hanya ingin apalagi yang mau dipoles di dalam gereja ini supaya kelihatan bagus. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, sekaranglah sebenarnya kita menunjukkan kepada Tuhan, kepada Yesus,
saling berbagi untuk saudara-saudara kita, terutama saudara-saudara seiman di dalam Yesus Kristus, terlepas dia tidak satu gereja dengan kita, atau tidak satu sinode, atau tidak satu nama gereja. Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan, marilah kita sama-sama merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang teraniaya secara ekonomi. Memang kita tidak melakukan penginjilan lalu kita mengalami penganiayaan. Tetapi juga di zaman COVID-19 ini banyak orang teraniaya secara ekonomi. Namun kita bangga juga kepada mereka. Ketika kita mensurvei, ketika kita memasuki rumah-rumah mereka, anak-anak Tuhan, umat yang percaya di dalam Yesus, ketika mereka mengalami seperti yang saya katakan tadi, ada terpapar ekonomi, ada sedikit teraniaya secara ekonomi, mereka masih senyum, mereka masih bahagia karena mereka berkata bahwa kekuatan yang mereka peroleh hanya di dalam doa, hanya daripada Tuhan Yesus. Kita bangga mendengar kesaksian-kesaksian seperti ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak hanya beriman kepada Yesus karena kita ingin Tuhan memenuhi keperluan hidup kita, tetapi harus lebih jauh daripada itu, yaitu kita harus dapat mempertahankan iman percaya kita kepada Yesus sekalipun dalam kekurangan atau di dalam tekanan hidup akibat COVID-19 ini. Firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat yang ke-12 sampai 13 berkata demikian. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan, ini sangat penting kita pegang dalam situasi yang sulit apapun akibat COVID-19 ini. Sambil kita berdoa banyak, supaya Tuhan membuka jalan, memberikan kepada kita rezeki, membuka jalan, supaya kita bisa bekerja, supaya bisa kita berusaha. Pegang kuat-kuat tangan Tuhan kita. Sekalipun kita menderita karena kekurangan atau karena kekurangan di dalam keperluan hidup, kekurangan di dalam memenuhi biaya untuk anak-anak sekolah. Bahkan banyak juga bersaksi kekurangan untuk membeli kuota untuk anak-anaknya yang ditugaskan sekolah untuk membuat tugas-tugas yang diberikan gurunya. Sehingga orang tua juga mengalami pikiran yang berat. Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan, sekalipun kita mengalami hal seperti ini, jangan berhenti berdoa, jangan berhenti berharap. Kuatkan iman, Tuhan akan membuka jalan, Tuhan akan melepaskan tangan kita, melepaskan kita dari segala penderitaan akibat COVID-19 ini. Tuhan Yesus jangan dianggap untuk menerima tanda syukur kita dengan persembahan-persembahan kita. Tetapi Tuhan Yesus selalu tergerak hatinya untuk menolong yang berkekurangan
dan menguatkan orang-orang yang dianiaya. Coba kita perhatikan Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Di sana di atasnya ada tertulis di atas perikop perkawinan di Kana. Di sana diceritakan bahwa keluarga yang melaksanakan perkawinan mereka kekurangan anggur. Lalu kemudian Ibu Yesus berkata, "Pergilah kepada Yesus, apa yang dikatakannya lakukanlah." Dan kemudian Tuhan Yesus berkata kepada ibunya bahwa saatnya belum tiba. Namun demikian Tuhan Yesus tidak tega, tidak sampai hati membiarkan keadaan ini. Tuhan Yesus menolong sehingga keluarga yang melaksanakan perkawinan ini, mereka itu tidak berkekurangan anggur. Anggur yang disuguhkan kepada tamu-tamu mereka tidak pernah kurang, terus ada saja. Itulah pertolongan Yesus dalam perkawinan di Kana. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, marilah kita kuatkan iman kita. Percayalah. Yang terpenting di sini, tunjukkan kemurnian imanmu kepada Tuhan. Segala keperluan hidup kita akan diberkati Tuhan. Dan tunjukkan ketaatanmu kepada Yesus. Ketaatan dalam ibadah. Kalau beribadah di rumah, tetap beribadah. Jangan sia-siakan, jangan anggap remeh bahwa di rumah tidak ada sesuatu yang dianggap ritual. Ibadah di rumah dianggap remeh. Padahal saya sudah katakan bahwa di dalam ibadah di rumah justru Yesus masuk, datang ke rumah kita. Kita bangga kalau Yesus datang ke rumah kita. Kita senang, kita bahagia kalau Yesus datang ke rumah kita. Ketika kita beribadah, Yesus ada di sana. Oleh karena itu, jangan sia-siakan. Dan jangan tidak sampai beribadah. Saya sebagai hamba Tuhan mengingatkan kita kembali bahwa kesempatan beribadah di rumah adalah kesempatan yang terbaik. Karena di dalam rumah kita ada Yesus. Ketika Yesus ada di rumah kita, Tuhan akan memberkati kita. Dan kita harus menunjukkan ketaatan kita dalam doa. Ketaatan kita dalam pelayanan. Maka Tuhan akan memberkati keluarga kita. Bahkan juga Tuhan akan memberkati usaha kita. Terutama Tuhan akan memberkati pelayanan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur Tuhan telah memberkati kami dalam firman Tuhan ini. Biarlah kami semangat terus di tengah-tengah situasi yang membuat kami bisa letih, lesu, berbeban berat oleh karena masalah ekonomi akibat dari COVID-19 ini yang tidak bisa diprediksi kapan berakhir. Semakin hari, semakin banyak yang diberitakan kena virus atau COVID-19 ini. Bahkan bukan hanya mereka kena lalu diisolasi lalu ada yang sembuh. Banyak juga yang meninggal dunia. Oleh karena itu Tuhan, berkatilah kami semua, jagalah kami semua ya Tuhan, supaya tidak terkena daripada virus COVID-19 ini. Supaya kami diberkati Tuhan, anugerahilah kepada kami ya Tuhan, imunitas yang baik, kesehatan yang baik. Bahkan anugerahilah kepada kami segala keperluan hidup kami, bahkan keperluan anak-anak sekolah kami, bahkan keperluan keluarga kami. Kami berdoa Tuhan memberkati kami semuanya supaya tetap kuat iman kami dan kemurnian iman kami kepada Yesus teruji, terbukti
bahwa sekalipun di tengah-tengah suasana yang sulit ini, kami tidak pernah meninggalkan Engkau. Kami tidak pernah menyembah Allah lain. Kami tetap menyembah bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami semua. Biarlah Tuhan memberkati pemerintah kami, memberkati gugus tugas yang diberikan oleh pemerintah kami kepada mereka untuk mengurus sampai berakhir virus COVID-19 ini. Berkati Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami, berkati semua lembaga-lembaga tinggi negara untuk bisa mengurusi masyarakat kami supaya tetap baik, sehat, dan diberkati semua. Ada terbuka peluang pekerjaan, peluang usaha, Tuhan berkati. Dan Tuhan juga memberkati saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, baik yang di rumah maupun juga yang di dalam isolasi di rumah sakit. Berkati semua pelayan-pelayan rumah sakit, dari dokter, suster, bidan, dan semua yang terlibat dalam pelayanan di rumah sakit. Tuhan beri kepada mereka kekuatan yang berlimpah, kesehatan yang baik, dijauhkan dari virus ini juga. Berkati Tuhan supaya bangsa kami ini juga cepat pulih keadaan ekonominya, supaya masyarakat Indonesia ini kembali bergairah dalam menjalankan kehidupannya, oleh karena terbuka peluang pekerjaan, terbuka untuk usaha, dan pemerintah kami selalu memberi support. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hidup kami semua kepadamu. Berkati anak-anak yang sekolah, beri hikmat kepintaran, berkati juga kami semua untuk pelayanan kami para hamba-hambamu. Terpujilah Tuhan kekal selamanya. Inilah doa kami yang kami panjatkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Kita masih mendengar pujian daripada kaum ibu. Tuhan memberkati kita semua. Amin.